tetap semangat untuk kita semua teman-teman. Sama semangatnya tentunya dengan Emil Audero dan Martin Paz, dua penjaga gawang kita yang masuk dalam daftar 28 pemain setelah diumumkan lewat rilis PSSI dan ditetapkan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Namun akhir-akhir ini kan keduanya terus menjadi perbincangan, apalagi dengan Emil Audero yang kemudian kemarin di saat pemanasan di Serie A sebelum memperkuat timnya, Cremonese menghadapi tim induknya yang meminjamkan dia ke Cremonese yaitu Como. Dalam latihan pemanasan dia merasakan ada sesuatu yang gak beres dengan otot betisnya sehingga dia keluar lapangan dan digantikan oleh penjaga gawang Silvestri, penjaga gawang kedua dari Cremonese. Nah itu yang menjadi pertanyaan terus, tentunya mengkhawatirkan kondisi dari Emil karena tinggal 8 hari lagi pertandingan atau tidak sampai 7 hari ke depan itu bagaimana tim nasional kita akan bertarung di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia di grup B menghadapi Arab Saudi dan Irak. Karena Emil ini dalam top perform yang sangat bagus ya bersama dengan klubnya Cremonese juga di tim nasional, dan dia diharapkan bisa tampil tentunya di timnas kita, sama juga dengan Martin Paz ya yang sempat diragukan karena ada kena cedera hamstring sebelumnya melewatkan 7 pertandingan dan dia tetap dimasukkan namanya. Ya, kekhawatiran dari pendukung tim nasional ini para netizen wajar memang. Karena dua pemain ini adalah yang sangat diandalkan. Ya, tetapi teman-teman, jangan khawatir. Kabar info terakhir bahwa keduanya tetap tidak akan diganti belum ya. Dan kondisi Emil sudah membaik, sudah terkonfirmasi karena terus ditangani oleh tim medis Cremonese yang diketuai oleh Alberto Chiesa sebagai dokter di sana, dibantu oleh Francesco Toscani, dan ada seorang fisioterapis yang sudah mengatakan bahwa Emil tidak mengalami cedera serius atau parah. Ya, dia hanya perlu istirahat saja sambil memulihkan kondisi dia untuk bisa tampil. Ya, bukan tidak mungkin dia akan tampil ketika Cremonese bertarung melawan Inter, tapi kalaupun tidak dipaksakan, dia bisa tersedia melawan Arab Saudi. Nah, manajer tim, saya coba menghubungi ya Pak Sumarji yang nantinya akan memimpin rombongan tim dari Indonesia yang bermain di Liga Super pemain-pemain untuk menuju ke Jeddah. Pak Sumarji mengatakan bahwa aman-aman saja dengan kondisi dari Emil Audero. Tentunya sudah ada hubungan kontak yang terjadi ya di antara manajer dan juga pelatih kepala. Kalau memang bermasalah pasti Emil akan dicoret tentunya. Kalau tidak bisa bermain akan diganti. Tetapi ini tidak, dan sudah terkonfirmasi bahwa dia baik-baik saja di klub dan siap untuk membela tim nasional kita. Ya, karena masih ada 7 hari ke depan lagi. Ya, itu kita doakan saja ya sebagai penggemar timnas kita doakan yang terbaik buat Emil, kesembuhan dia, yang dia lebih pulih untuk dia bisa tampil. Ya, jadi itu teman-teman, banyak yang bertanya sejak kemarin bagaimana kondisi Emil dan sebagainya. Saya perlu untuk mengkonfirmasi ini, tidak boleh asal-asalan mengatakan A, B, C, tapi harus bisa melihat ya bagaimana perkembangan dari Emil. Dan sudah dijelaskan Pak Manajer, tenang saja bahwa terus dipantau kondisinya dan sudah membaik ya. Dan termasuk dengan Martin Paz. Martin Paz bahkan menurut Pak Sumarji ya, itu sudah ikut latihan ya. Sejak tanggal 28 kemarin dia latihan bersama dengan klubnya. Berarti kan ini sudah oke. Itu yang membuat bahwa Patrick Kluivert yakin ya, walaupun dia dalam pemulihan tapi kalau sudah masuk latihan bersama, sudah ikut rombongan bersama dengan tim Dallas, walaupun belum dimainkan oleh pelatih Eric Quill ya, pelatih dari FC Dallas. Di saat beberapa hari yang lalu mereka tampil menghadapi Portland Timbers di MLS ya, di Liga Amerika sana ya, berakhir 2-2 ketika itu. Dan memang di sana tidak ada Martin Paz, dia hanya menyaksikan rekan-rekannya bertanding. Posisi dia sebagai penjaga gawang utama digantikan oleh Jacob Jackson, penjaga gawang kedua setelah Martin Paz. Ada lagi penjaga gawang ketiganya, ada Coladi di FC Dallas. Nah, dengan perkembangan dari Martin Paz ini teman-teman semua, bahwa dia sudah latihan, sudah bersama-sama, jadi memang tinggal tunggu waktunya saja untuk bertanding ya. Nah, nanti Dallas akan bermain melawan LA Galaxy. Ya, siapa tahu dia akan bermain di sana. Ya, kita akan tunggu
Tapi tetap ketika nama Paes sudah masuk di daftar 28 pemain, ya, dia akan siap, dan tentunya sudah ada komunikasi. Martin Paes tetap akan siap untuk bermain di tim nasional kita menghadapi 2 laga di putaran keempat menghadapi Arab Saudi dan Irak. Jadi itu kabar, ya, dalam pemulihan dari kiper-kiper yang kita andalkan ini, termasuk dengan Ole Romeni juga tentunya, melihat kondisi Ole dan dia sudah siap untuk bisa bermain dengan kita, walaupun mungkin tidak akan 100% bermain secara full di lapangan, tetapi tetap kehadiran Ole ini dinantikan. Ya, kabar bagus ketika dia sudah menyatakan bahwa dia siap dan masuk di dalam list 28 pemain. Nah, kabar terakhir juga kemarin, salah seorang pemain kita yaitu Sandy Walsh yang bermain di Buriram United itu mengalami masalah cedera, sehingga ditarik keluar oleh pelatih Osmar Loos, pelatih dari Buriram United, saat menghadapi Seoul, ya, bertanding di pertandingan itu terjadi Selasa kemarin, ya, di Stadion Seoul World Cup yang berakhir untuk kemenangan tim tuan rumah dengan 3 gol, 3-0. Dan Sandy sejak menit 18 itu bermasalah, sehingga dia ditarik keluar digantikan oleh Filip Stojkovic di lapangan. Nah, lain halnya dengan Sain Patinama yang masuk sejak babak kedua dimasukin, dan Sain menyelesaikan laga tidak ada masalah, ya, baik-baik saja. Tinggal kondisi dari Sandy Walsh ini, ya, belum ada pernyataan secara resmi dari klub Buriram United atau pelatih Osmar Loos ini tentang kondisi dari Sandy Walsh, ya, yang ditarik keluar, ya. Tapi semoga kita berharap bahwa Sandy Walsh tidak mengalami masalah yang berat, cedera, walaupun ini juga menjadi kabar, menjadi pukulan buat kita di saat akan bersiap menghadapi putaran keempat, karena Sandy tampil bagus dengan klubnya Buriram United, ya, baik di Liga Thailand ataupun di ACL Elite, karena dia tampil itu di kasta tertinggi di kompetisi sepak bola Liga Champions, AFC Champions League, ACL Elite. Dan tentunya sebagai penggemar, ya, pasti akan was-was dengan keadaan ini, meskipun posisi Sandy itu di bek kanan, ya, itu dalam persaingan ada di sana ada Jakob Sayuri kalau bermain dengan flat 4 back, ada juga Kevin Dix, ya, yang melawan Libanon ditarik lebih ke tengah sehingga Jakob ada di kanan. Nah, kalau Sandy bugar, ya, diharapkan dia bisa bermain bersama dengan timnas kita di putaran keempat. Masih dilihat kondisinya Sandy untuk ke depan, tapi dia belum dicoret, ya, karena walaupun mengalami, masih akan pihak PSSI akan menunggu, ya, kabar dari Sandy dan juga dari tim medis, ya, untuk kondisi Sandy Walsh sendiri, ya. Semoga kita berharap, ya, dia baik-baik saja, cepat pulih kembali ke tim nasional, ya, Indonesia. Dan itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, dan terus bisa menunggu kabar dari Emil, kabar dari Martin Paes, ya, karena memang kalau nggak ada 2 pemain ini, 2 kiper ini agak, ya, kita ketar-ketir juga, ya, dak-dikduk juga, ya. Memang kita masih punya penjaga gawang lain, ada Hernando Ari di sana, dan mungkin ada kemungkinan kalau memang mereka nggak bisa tampil, masih dipanggil lagi kiper-kiper yang lain, ada Nandeo Argawinata. Tapi dengan konfirmasi yang sudah diberikan oleh manajer tim Pak Sumarji bahwa aman-aman saja, baik Emil dan Martin Paes, jadi kita nggak usah khawatir, ya. Yang dibutuhkan oleh Pak Marji adalah doa bersama untuk kita semua, untuk tim secara menyeluruh, dan pemain-pemain seperti Emil dan Martin Paes, semoga pada waktunya mereka dalam kondisi terbaik, termasuk dengan Ole Romeni dan Sandy Walsh, ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk kondisi para pemain timnas kita yang akan berlaga nantinya sebentar lagi, ya. Itu minggu depan mereka sudah bertarung menghadapi laga krusial di putaran keempat grup B.